Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja ya kita bahas mengenai sihir nih. Pertanyaan selanjutnya nih, orang yang mimpi ya, ngelihat dirinya sendiri lagi di kuburan, apakah itu tandanya terkena sihir? Ada yang bilang itu kabar bahagia. Ayo, yang benar yang mana nih Habib Muhammad Syahab? Terkena sihir apakah itu kabar bahagia? Jadi yang mana? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takwil mimpi ini tidak boleh sembarangan. Orang tuh tidak boleh menerka-nerka, menerjemahkan mimpi, haram hukumnya. Jadi kita menukil perkataan-perkataan ulama bagaimana kalau mimpi dia mati atau mimpi lihat dia di kuburan. Di sini dikatakan apabila seorang dia mimpi, tapi memang mimpi dia tuh lihat dia di kuburan. Apakah ini sihir atau bukan? Belum tentu. Ya. Kita lihat dulu tanda-tandanya. Dia tanda-tanda mau mati atau belum? Kok bisa gitu? Iya. Jadi ulama itu mengatakan diterjemahkan bisa dia mimpi tapi memang lagi sakit jantung. Lagi diinfus dengan sakit-sakit berat. Apabila dia mimpi melihat dia di kuburan atau meninggal dunia dan memang dia lagi dalam keadaan sakit yang bisa memungkinkan dia meninggal dunia, maka ulama mengatakan umurnya tidak panjang. Allah. Ya, ibu kalau mimpi mati hati-hati ya, dilihat lagi sakit atau tidak. Ya, kalau memang lagi sakit tulis-tulis wasiat cepat-cepat. Ya. Ini ditakwilkan. Jadi mentakwilkan mimpi itu ingat tidak boleh sembarangan. Kemudian apabila dia mimpi tapi tidak ada sakit apa-apa, dia mimpi meninggal atau mimpi melihat dia di alam kubur misalnya, tapi keadaan dirinya itu masih baik-baik saja, cuman mimpi saja. Apakah ini bunga tidur atau tidak? Nah kita lihat juga, dilihat bunga tidurnya ada durinya atau tidak. Nah, apabila dia mimpi kemudian dalam keadaan baik-baik saja, kayak lagu ya. Baik-baik saja. Ya. Itu insya Allah dia panjang umur. Amin. Jadi ibu-ibu mintalah nanti malam mimpi meninggal. Aduh serem Lagi juga. sehat kan? Sehat. Lagi sehat kan? Berarti panjang umur, nggak mau. Was-was juga Bib. Ya, artinya itu ditakwilkan sama ulama, maka dia insya Allah dalam keadaan panjang umur. Kemudian apabila dia mimpi lagi nih, Masya Allah nih bahas mimpi. Ya, keluar berapa nomor nih? Bukan ya. Itu nomor toge. Apabila dia mimpi, kemudian bangun lagi. Nah, bukan begitu. Mimpi meninggal, kemudian dia dihidupkan lagi di dalam mimpi ini. Kan mimpi panjang tuh. Kadang-kadang mimpi itu ada setnya. Ini episode pertama. Dari mimpi, dia dari dalam mimpi, mimpi lagi. Mimpi lagi, dia mimpi lagi. Nah itu nggak kelar-kelar mimpinya. Apabila orang mimpi, dia meninggal, kemudian dia dibangunkan lagi di dalam mimpinya itu dari keadaan meninggal. Maka berarti dia ini ada dosa, ada kesalahan yang Allah ingatkan melalui mimpinya dan dia cepat-cepat disuruh taubat. Jadi kalau orang meninggal dunia, dia mimpi meninggal nih, ya. Kemudian dibangkitkan lagi di dalam mimpinya itu, ya, menurut pemahaman di dalam mimpi, maka berarti dia ada dosa yang memang dia harus cepat-cepat bertaubat. Sebenarnya kalau kita tanya sama ulama, itu mungkin Allah kasih kita tanda-tanda. Ya tanda-tanda yang kita banyak dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, kenapa? Kita diingatkan melalui mimpi. Banyak tafsirnya sebenarnya. Banyak tafsirnya. Dan gak boleh Tapi sembarangan tetap ya. bukan harus jadi gelisah apa segala macam. Jalani kehidupan, gak usah dibikin was-was. Masya Allah, terima kasih Habib untuk Baik. penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, Masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya mimpi baik, Allah kasih sehat, bahagia semuanya, amin ya robbal alamin.
Oke, sekarang kesempatan untuk bertanya ya, yang ada di studio dulu ya. Kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya dulu dong. Wah semangat banget. Tapi nanti ya sebelah situ ya. Sebelah sini dulu deh. Udah turun tangannya. Angkat terus. Nggak mau ini dulu aja. Silakan berdiri. Namanya siapa, dari mana? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendayani ya, dari Tasikmalaya. Ayo mau nanya apa? Ayo. Begini Pak Ustadz ya, kenapa mimpi kita bisa menjadikan sihir, tanda-tanda sihir? Ya, Itu aja. ya. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa bisa? Baik. Dibahas langsung. Iya. Masya Allah. Terima kasih sudah bertanya Iya. ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kenapa mimpi bisa menjadi alat untuk mengganggu dalam tidur, ketika tidur? Maka ada 3. Apa itu? Sebagai gangguan. Sebagai gangguan. Sebagai gangguan sehingga orang, mohon maaf, susah tidur. Gangguan. Gangguan-gangguan ini baik berupa suara, berupa, makanya kalau tidur jangan tidur di tempat yang ada tiangnya. Sambungan kan? Sambungan tiang besar itu atau sambungan. Ya. Jadi kegeser. Kenapa? Dikhawatirkan itu cicak naik ke situ baru Betul tidak? Itu gangguan. Kemudian apa lagi? Jangan tidur di atas lobang. Hah, gimana caranya juga di atas Dan lubang? ini safety tank. Oh, Di bawah iya. baru tempat tidur di atasnya. Itu tidak boleh. Begitu pula jangan tidur di kamar yang di bawahnya dapur. Masak yang di atas kamar tidur. Masak itu orang di atas itu. Nah, itu gangguan-gangguan. Karena disebabkan yang kedua, menjadi media, sarana ataupun alat untuk mengganggu atau untuk melancarkan sihirnya. Sebab orang yang lagi tidur itu tak berdaya. Oh, berdaya. Tak berdaya dia. Makanya sebelum tidur berwudu dulu baru tidur. Siapa yang berwudu baru tidur, maka dikawal 2 malaikat. 1 di kanan, yang 1 di kiri. 1, 2, 3. 1 di kanan, yang 1 di kiri. Yang ketiga, kenapa sihir itu menjadikan tidur sebagai alatnya? Maka yang pertama tadi apa tadi? Gangguan. Kemudian media. Yang ketiga adalah membuat gelisah. Apa yang menyebabkan kita gelisah? Maka selesaikan, makanya disuruh baca surah Al-Muluk dulu. Oh, Masya Surah Allah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru tidur. Atau baca basmalah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Semua ditutup, Ya. dia kuku-kukunya, jari-jari kakinya juga bismillahirrahmanirrahim. Tambah 1 telapak tangan baru diusap. Masya Kenapa? Allah. Karena setan itu, jin itu masuknya di ujung kuku dan ujung-ujung rambut. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Gimana, sudah terjawab Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ibu deh yang tadi sudah berdiri semangat banget mau nanya. Boleh nih aku kasih kesempatan untuk bertanya. Namanya Terima siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti dari Majelis Taklim Al-Aqsa Kota Tasikmalaya. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Wanti. Semangat sekali. Izin bertanya buat Ustadz Siap. Syam. Oke. Siap Ibu. Gini Ustadz, saya tuh pernah, sering gitu ya. Oh, sering. sering bermimpi jatuh dari ketinggian Ustadz. Waduh. Pokoknya sering lah, hampir seminggu tuh 1 kali adalah ya. Oke. Nah, menurut Ustadz itu, apakah itu saya terkena
gangguan jin ataupun sihir gitu Ustadz. Katanya sih menurut orang-orang ya kalau misalkan sering kita tuh mimpi jatuh gitu akan ada sesuatu yang menimpa gitu Ustadz kepada saya. Sesuatu buruk gitu kepada saya. Sekian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Gimana coba Ustaz yang baik. jatuh dari ketinggian? Sampai guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Soni serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Baru saja kami membacakan di antara ayat surah Al-Kahfi, yang mana surah Al-Kahfi ini diambil judul dari kisah pemuda-pemuda yang mencari perlindungan dan beristirahat di dalam sebuah kahf atau goa. Dan Allah khususkan menceritakan tentang bagaimana mereka tidur dan tidurnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya Ashabul Kahfi yang dijaga tidurnya oleh Allah, kita juga yang mengikuti keimanannya Ashabul Kahfi, yang mengikuti tuntunannya baginda Nabi SAW, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang bayi dia jaga sama Allah padahal bayi itu belum sholat. Apalagi yang udah sholat. Mereka yang tidak membaca doa saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang menjaga sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, tapi kok ternyata saya sudah menjalankan sunnah-sunnah itu. Baca doa udah, berwudu udah, kibas-kibasin tempat tidur pakai sapu, pakai kain udah, membersihkan